Pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Inilah Info Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kualitas udara di Pakistan memburuk pada musim dingin dan telah mencapai tingkat berbahaya yang menyebabkan gangguan kesehatan pada banyak warga. Menurut pakar, masalah polusi udara ini muncul setiap musim dingin dan terus bertambah parah sehingga memerlukan solusi jangka panjang. Saat musim dingin tiba, sebagian besar wilayah Pakistan diselimuti kabut asap beracun. Campuran kabut dan polutan berbahaya yang bisa melukai mata, tenggorokan, dan paru-paru, sehingga banyak orang dirawat di rumah sakit. Bashir Ahmad dirawat di gawat darurat. पहले मुझे मसला था जब लाहौर में आया हूँ तो मुझे ज़्यादा बन गया जरा बाहर आएगा तो बाहर गया उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. Indeks kualitas udara atau AQI di atas 300 membuat udara menjadi berbahaya untuk dihirup. Kota-kota di seluruh provinsi terpadat Punjab telah beberapa kali melampaui batas tersebut. Rekor polusi ini mendorong para pejabat menutup sementara sekolah-sekolah, membatasi aktivitas di luar ruangan, dan meminta para pegawai negeri bekerja dari rumah. It is bringing our economy to standstill. Children cannot go to school, we cannot go to our offices, airlines cannot operate, trains stop 30 minutes before reaching Lahore, for hours. So in that sense, it is probably the worst crisis that we are facing. Bahan bakar bermutu rendah pada kendaraan sudah lama menjadi penyebab utama polusi udara sepanjang tahun di Pakistan, diikuti emisi industri dan pembakaran limbah. Masalah ini lebih terlihat di musim dingin karena udara tebal yang dingin memerangkap polutan dekat tanah. Di Pusat Operasi Darurat Nasional dari Otoritas Pengelolaan Bencana Nasional di Islamabad, para ahli memperingatkan krisis ini akan memburuk menjelang akhir tahun. We see a more aggressive smog in the coming days and also in December as well. Pembacaan kualitas udara sangat bervariatif di antara satelit internasional, sensor pihak ketiga, dan beberapa pemantau milik pemerintah. Namun menurut Shed, tren data perubahan iklim menunjukkan masa depan yang mengkhawatirkan. We know that every year it will be more warmer than the previous year, so the future is more scary in terms of smog. Ali mengatakan Pakistan memerlukan solusi jangka panjang dan bukan pembatasan sementara. First is the public transportation. Second is the improving quality of fuel. Third, making a quick transition towards decarbonizing our economy. Menurut para pejabat lingkungan hidup Punjab, mereka membuat langkah maju saat provinsi ini memperkenalkan rencana 10 tahun pengurangan kabut asap. हर वो इंडस्ट्री जो कि बॉयलर पे चल रही है उसके ऊपर हम एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवा रहे हैं. जो गाड़ियां नई बन रही हैं हम उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, उनकी एमिशंस की. इसी तरह जो फ्यूल फॉर सेल है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसकी क्वालिटी को चेक करने जा रही है. Menurut para pejabat kesehatan di Punjab, para dokter telah merawat lebih dari 1,8 juta pasien penderita penyakit pernapasan sejak pertengahan Oktober. Meski ada perintah dari pemerintah, tapi hanya sedikit warga yang memakai masker. Dan menurut Indeks Kehidupan Kualitas Udara dari Universitas Chicago, menghirup udara beracun bisa mengurangi harapan hidup di Pakistan sebanyak hampir 4 tahun. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dengan mengibaratkan upaya meredam laju inflasi dengan sejumlah lomba lari jarak jauh, banyak ekonom menyambut tahun 2024 sebagai mil terakhir sebelum garis finish. Tapi inflasi belum juga mencapai target 2% dan bahkan melonjak lagi menjelang pergantian tahun. Lantas seperti apakah? Berikut informasinya. Indeks harga produsen atau PPI, data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang memantau harga di tingkat grosir, melonjak menjelang akhir tahun, meningkat 0,4% secara bulanan, sehingga membuat kenaikan tahunan kembali naik ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. We did have the PPI results that came out this morning that did note a little bit higher of a growth in those wholesale prices than what is expected. I mean, coming off the tails of CPI, which was from yesterday, which is a much more favored and regarded report. CPI alias Indeks Harga Konsumen meningkat 0,3%, sehingga kenaikan tahunan meningkat dari 2,6% ke 2,7%. Tapi untuk Indeks Harga Konsumen, perkembangan ini tak terlalu mengejutkan pelaku pasar maupun pelaku usaha.
weren't really any surprises in today's CPI number. I think the big pivot in expectations was, several weeks ago when it looked like the path for rate cuts wasn't going to be as aggressive as the market had originally priced in. So I think that's still the big open item. Kedua indikator masih belum mencapai target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Kedua indeks menunjukkan peningkatan signifikan harga makanan, antara lain karena faktor musiman dengan datangnya perayaan Natal dan Tahun Baru, dan juga dengan adanya berbagai faktor terpisah untuk masing-masing jenis makanan, seperti misalnya perbakan flu burung untuk harga telur dan kekeringan untuk harga daging. Sementara harga berbagai kebutuhan lain yang peningkatannya selama ini sticky alias bundle, akhirnya justru terkendali. Termasuk diantaranya harga hunian, lalu harga di berbagai sektor jasa. I think it's important to remember that we are seeing over the past year a drastic decrease in inflation numbers from, the 5, 6, 7% all the way to being consistently below 3, moving toward that Fed target of towards 2%. But there is a little bit of nervousness from market participants about maybe the Fed is cutting a little bit too quickly. And so you're starting to see certain portions of the economy heat up maybe a little bit too fast. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 11 kali sejak 2022, saat indeks harga konsumen sempat melampaui 9% pada Juni. Baru mulai September 2024, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan dengan relatif terkendalinya inflasi. What's been the big thing in the last couple of weeks has been, investors looking at the data and the so-called soft landing or no landing for that matter. So there was concerns all year about a recession that, didn't materialize. And the numbers that have come out are still kind of in the Goldilocks zone. Pertemuan terakhir The Fed untuk 2024 berlangsung 17 hingga 18 Desember. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, dengan 75 hingga 100 juta penumpang setiap tahun, Bandara Internasional Hartsfield-Jackson di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat adalah yang tersibuk di dunia. Lantas seberapa sibukkah? Berikut informasinya. Berada di tenggara Amerika Serikat, Bandara Hartsfield-Jackson di Atlanta telah jadi pusat transit bagi ratusan juta orang, baik perjalanan domestik maupun mancanegara. Tak terkecuali libur akhir tahun ini, yang dimulai dengan hari Thanksgiving pada akhir November. It has been fabulous, uneventful, very punctual, everyone was very friendly, and all the hype from the news was saying, maybe delays, we didn't encounter any of that. Sejak awal berdirinya, bandara ini selalu sibuk. Pada akhir tahun 1930, bandara ini menempati posisi ketiga, di belakang New York City dan Chicago. It's been really smooth, actually. Traffic was wonderful. We got here on perfect time. The airport's been relatively fast, and it even looks like security is pretty moving quickly. So we're actually really happy with how travel is going today. Bandara ini tidak sepenuhnya kebal dari penundaan penerbangan. Pada Juli 2024, serangan siber terhadap CrowdStrike melumpuhkan jaringan komputer global dan menimbulkan kekacauan di bandara ini. It got delayed twice, then they canceled it, and then I stood in this, it was like triple this line yesterday for 5.5 hours. Pada libur akhir tahun ini, pihak bandara bersiap melayani jutaan penumpang dan memastikan perjalanan mereka lancar dan berkesan. We have millions of passengers that will be traveling through. And we want to make sure that they feel the festive vibe as they're going to visit family and friends throughout the country. Seperti warga Georgia ini yang tak sabar bertemu keluarganya. It's always very busy, but it's the time that when we can go and see our family. But this is the time for us to go and see that family and share Christmas with them. It's been easier this year than last year. I guess I'm a little bit more experienced with airports and whatnot. Pre-check has been a blessing as well, so I can't complain. But it's been a little bit much more easier. Canceled flights have been not as bad as last year. Jumlah penumpang dari Bandara Atlanta diprediksi terus meningkat. Pada tahun 2029, pihak bandara menarget 125 juta penumpang dan tembus 1 miliar penumpang pada tahun 2039. Saat ini Bandara Internasional di Atlanta jadi yang tersibuk menurut Airports Council International. Pada tahun 2023, bandara ini melayani lebih dari 104 juta penumpang, jauh lebih banyak ketimbang bandara internasional di Dubai, Texas, London, dan Tokyo.
Titel ini dipegang terus sejak tahun 1998, kecuali pada tahun 2020 karena pandemi. Dari Washington DC, saya Rio Wasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Setelah jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad, pemerintahan Biden mengatakan akan mendukung transisi menuju pemerintahan non-sektarian yang bertanggung jawab kepada rakyat Suriah. Namun dalam waktu kurang dari 6 minggu, akan ada pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang telah mengisyaratkan pendekatan yang lebih lepas tangan. Suriah baru yang diakui dan didukung oleh Amerika Serikat. Itu adalah insentif yang digunakan pemerintah Biden sebagai pengaruh saat terjadinya ketidakpastian mendalam usai jatuhnya Presiden Bashar al-Assad. What we want to see in terms of governance in Syria is governance that is seen as credible and legitimate, that is sustainable, that meets the aspirations of the Syrian people, and that is the result, the product of a Syrian-led process to get them to that point. Hayat Tahrir al-Sham, kelompok pemberontak yang menggulingkan Assad, masuk dalam daftar kelompok teroris asing pemerintah AS. Ada hadiah $10 juta bagi yang membantu menangkap pemimpinnya Abu Mohammed al-Jaulani. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه كم تلافينا من مخاطر. Dalam beberapa tahun terakhir, Jaulani telah menjauhkan diri dari ideologi ekstremis. Tapi dia memberikan pidato kemenangannya hari Minggu dari sebuah masjid Sunni kuno di Damaskus, bukan istana kepresidenan. Tanda yang mengkhawatirkan bagi sebagian orang. On the rebels' own Telegram channel, there were statements saying, "We've taken the Umayyad Mosque. Next, we're going to go for Al-Aqsa, which is in Jerusalem, of course. Then we're going to go for the Kaaba, which is in Saudi Arabia." Presiden AS Joe Biden bergerak cepat meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah titik ISIS di Suriah pada hari Minggu. Dan pada hari Rabu, mengirim Menteri Luar Negeri AS ke Turki dan Yordania untuk berkonsultasi dengan para pemimpin di kawasan. Tetapi Presiden AS Joe Biden akan segera digantikan oleh Donald Trump terhitung 20 Januari. Dan Donald Trump sendiri telah mengisyaratkan pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan lepas tangan. Di media sosial, Donald Trump telah mengatakan bahwa Amerika Serikat jangan terlibat. Tapi Amerika sudah terlibat. Ada sekitar 900 tentara yang dikerahkan di Suriah dan mendukung kelompok pemberontak Kurdi Suriah. Washington juga memiliki hubungan dekat dengan semua tetangga Suriah, Irak, Lebanon, dan sekutu AS, Israel, Yordania, dan Turki. Don't disengage completely. Certainly not. But if you don't want to be overly engaged yourself as the United States of America, this is the time to work very closely with partners around the region. Sementara itu, pemangku kepentingan lainnya telah memulai langkah selanjutnya. Assad didukung oleh Moskow, yang sudah melobi untuk mempertahankan pangkalan militer Rusia di Suriah. Sementara Iran telah kehilangan banyak pengaruh, terutama usai Israel meluncurkan serangan di seluruh Suriah, yang semakin melemahkan kemampuan militer yang tersisa dari sekutu Teheran yang dulunya kuat itu. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, pemerintahan Prancis mengerahkan pasukan dan bantuan makanan ke kota Mayotte pada Selasa lalu. Imbas dari siklon Chido yang menghantam kepulauan tersebut akhir pekan lalu. Total ratusan orang diperkirakan tewas atas insiden ini. Prancis mengerahkan seluruh pasukan serta pasokan kemanusiaan ke Mayotte bagi masyarakat di kawasan tersebut usai siklon Chido yang menghantam pada Senin lalu. Kemarin juga, Kementerian Dalam Negeri Prancis mengonfirmasi bahwa topan kategori 4 tersebut telah menewaskan setidaknya 21 orang dan 45 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Hingga saat ini, Prancis memberlakukan jam malam mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 sore waktu setempat sebagai bentuk tindakan keamanan dan langkah antisipasi bencana susulan ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, beberapa masyarakat di kota Damaskus, Syria takut soal kebebasan sipil hingga pelecehan di kepemerintahan Suriah baru usai Presiden Bashar al-Assad meninggalkan Suriah. Masyarakat di negara tersebut tengah cemas dengan perkembangan pemerintahan baru ini ke depannya. Usai kaburnya Presiden Suriah Bashar al-Assad ke Rusia,
kepemerintahan negara tersebut langsung dirombak secara besar-besaran. Namun yang menjadi persoalan adalah masyarakat Suriah yang cemas terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan di Suriah oleh kepemerintahan baru negara tersebut. Salah satu masyarakat mengungkapkan adanya perubahan menjadi hal yang menakutkan bagi kalangan masyarakat, seperti kehilangan kebebasan sipil yang ditekan hingga pelecehan seksual yang masif di kepemerintahan baru Suriah. اليوم بعد انقلاب النظام نحن مقبلين على سوريا جديدة. اليوم نحن مخاوفنا كمسيحيين، خليني أحكي من الجانب المسيحي، هو حرماننا من ممارسة طقوسنا وحقوقنا. التواجد بالشارع عم نشوفه أول فترة كان غريب علينا، يعني نحن فقنا على شيء جديد، لكن نحن بدنا نتأقلم مع الوضع بما يخدم يعني أمن وأمان المواطن. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter menghantam beberapa kawasan di negara Vanuatu pada Selasa dini hari. Usai gempa yang terjadi, tanah longsor menutupi beberapa ruas jalanan hingga menyebabkan bala bantuan harus terhambat. Berita mengejutkan datang dari negara Asia Pasifik Vanuatu, di mana gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter menghantam beberapa titik di negara ini pada Selasa dini hari lalu. Bala bantuan terus dikerahkan oleh pemerintah setempat untuk menyelamatkan warga yang masih terkena imbas dari bencana ini. Adapun gempa ini terjadi 2 kali dengan kondisi gempa susulan berkekuatan 5,5 skala Richter. Hingga saat ini, jumlah korban jiwa bertambah sebanyak 14 orang dan ratusan lainnya mengalami kondisi kritis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.